berlebih. Sebagaimana sabar itu orang dalam posisi berkurang, dan karena itu dia bersabar, ya kan? Syukur itu dalam posisi orang itu berlebih. Mestinya dalam posisi orang itu berlebih, kebutuhannya kepada Allah itu semakin kecil. Kalau sudah dikasih lebih, kan begitu kan? Kan begitu, logika berpikirnya itu kan seperti itu. Tapi ternyata tidak. Semakin orang itu bersyukur, semakin orang itu merasa yang dimilikinya itu berlebih, semakin dia itu butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena merasa berlebih dari apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang menjadikan orang itu gampang berbuat maksiat kepada Allah, dan karena itulah disuruh bersyukur. Itu sebabnya kenapa orang bersyukur itu harus menunaikan yang berlebih itu kemana harus disalurkan. Itu yang utama. Makanya ada syukurnya hati. Kapan hati itu bersyukur? Dia meyakini betul bahwa ini dari Allah, tidak dari yang lainnya. Apalagi dari kecerdasan dirinya. Ya, karena ada orang ketika sukses berbisnis itu hatinya mengatakan, wah ini aku jago, ya kan? Padahal betapa banyak yang lebih jago dari dia, tapi ternyata tidak berhasil, kan begitu? Itu kan yang dikatakan kolon, ya kan? Itu kan berangkat dari perasaan bahwa dia itu hebat dibanding yang lainnya. Karena itu dialah yang paling sukses mengelola bisnisnya saat itu. Nah, syukurnya hati ini semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukurnya lisan mengucapkan alhamdulillah, pujian itu hanya bagi Allah, bukan bagi dirinya yang seolah-olah dia merasa sukses tadi itu. Dan syukurnya amal perbuatan, dia daya gunakan kelebihan-kelebihannya itu di jalan Allah, kan begitu sebetulnya. Nah, tapi ini tidak begitu. Kamu makan harta kekayaan, kamu makan nikmat-nikmat Allah itu, tapi kamu tidak menunaikan syukurnya. Artinya Bapak sekalian, semakin orang itu bersyukur, kuantitas ibadahnya kepada Allah itu semakin banyak, dan diharapkan ketika kuantitas ibadahnya kepada Allah semakin banyak, kualitas ibadahnya kepada Allah juga semakin tinggi. Nah, tidak demikian dengan orang ini yang hatinya berantakan itu. Apa? Kalian makan nikmat Allah, tapi kalian tidak menunaikan syukurnya. Ya, yang keempat. Ya, ini yang kelima sekarang. Qultum inna syaitana aduwwakum wa wafaktumuhu. Ya, kamu mengatakan bahwa syaitan itu musuhmu, tapi ternyata kamu mengikutinya. Ya, siapa yang tidak mengatakan syaitan itu musuh? Saya kira semua kita mengatakan syaitan itu musuh. Ya. Makanya di banyak ayat Allah berfirman, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Syaitan itu adalah musuh kalian yang paling nyata. Tapi ternyata ketika orang itu mengatakan syaitan itu musuh, dia justru malah mengikutinya. Ayo monggo saudara, kita lihat diri kita masing-masing ini. Jangan-jangan masih banyak langkah-langkah syaitan itu yang kita ikuti. Dengan penuh kesadaran ataukah dengan ketidaksengajaan. Kenapa? Itulah yang menjadikan hati itu berantakan. Kamu mengatakan syaitan itu musuh, tapi malah kalian mengikutinya. Ya, sederhana sebetulnya dari langkah-langkah kita selama ini yang kita lakukan. Karena memang godaan syaitan itu kuat. Sering kita mengatakan begitu. Tapi Bapak sekalian, saya ingin mengatakan pada kesempatan ini, mudah-mudahan saya tidak salah. Kita sebagai manusia muslim tidak boleh mengatakan syaitan itu kuat. Karena Allah sendiri berfirman, inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Tipu daya syaitan itu lemah. Begitu kita mengatakan syaitan itu kuat, begitu kita mengatakan iblis itu kuat, itulah sebabnya kita sudah mempersepsikan diri kita lemah di depan mereka. Ya akhirnya kita tergoda oleh mereka. Karena belum kita sudah memvonis diri kita lebih lemah dari mereka, dan kita katakan mereka itu kuat. Inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Ya sembuh itu mau kegoda setan dadi yo ngene iki gitu loh. Itu kan tanda kita mendowngrade diri kita sendiri. Siapa yang dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala khalifah di muka bumi?
manusia. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu sebabnya kenapa iblis tidak setuju? Karena mestinya dia yang harus jadi khalifah, kan begitu. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Iblis ya kenapa? Di ayat yang lain iblis mengatakan ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya kan? Aku lebih baik daripada dia ya Allah. Lebih baik daripada Adam. Ya, aku ciptakan engkau ciptakan aku dari api, sementara Adam engkau ciptakan dari tanah. Itu kan sebetulnya parameter kebaikan, ya, atau parameter keutamaan yang menurut persepsi itu sendiri. Coba kalau ditanya kepada banyak orang, lebih baik mana tanah atau api? Ya kan? Lebih baik tanah dong. Harganya semakin lama semakin tinggi, ya kan? Ini api. Api itu hanya bisa apa? Menghancurkan orang. Tapi dengan gagahnya iblis mengatakan di hadapan Allah, ana khairun minhu. Ya, aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku ya Allah dari api, sementara Adam engkau ciptakan dari tanah. Ini kan persepsi keutamaan menurut iblis. Tapi akhirnya naudzubillah min dzalik, ketika manusia tergoda oleh iblis, tergoda oleh setan, dia mendorong dirinya sendiri. Panjenengan opo yang kegoda setan ngene iki gitu. Setan sing disalahno. Padahal jangan-jangan yang menjadi setan itu adalah dirinya sendiri. Ya. Nah, ini kultum innas syaitana aduwwakum wa wafaqtum. Yang kelima. Engkau katakan setan itu musuh, tapi kamu mengikutinya. Yang keenam, kultum innal jannata haq wa lam ta'malu laha. Kamu katakan bahwa surga itu benar. Ada hak wa lam ta'malu laha. Tapi kamu tidak beramal untuk bisa mencapainya. Ya. Siapa yang tidak percaya surga? Yakin kita semua percaya surga. Tapi betapa sedikitnya amal-amal yang kita lakukan untuk bisa sampai kepada surga Allah Subhanahu wa taala tersebut. Yang ketujuh, qultum innan nara haqq wa lam tahrubu minha. Kalian mengatakan neraka itu hak, tapi kalian tidak berusaha lari darinya. Justru naudzubillah min dzalik malah mendekatinya. Ya. Kalian tahu neraka itu benar, neraka itu hak, tapi kalian tidak berusaha untuk lari darinya. Sehingga naudzubillah min dzalik, amal-amal yang dilakukannya adalah amal-amal yang malah mendekatkan dia ke neraka. Ya. Yang kedelapan, qultum innal mauta haq. Ya. Kalian mengatakan bahwa kematian itu benar adanya. Dan saya kira tidak ada satupun kita yang mengingkari yang namanya kematian. Ada yang mengingkari kematian. Ya mungkin ada di agama lain, ada yang disebut dengan reinkarnasi. Basa Jawa nih melungsungi. Ya kan? Atau bahasa IPA-nya itu metamorfosis sebagaimana yang dialami oleh kupu-kupu itu, ya kan? Ya kan ada yang meyakinkan, bagi kita kan meyakini semuanya akan hancur. Kalaupun dia bisa melungsungi sekarang, misalnya hari kiamat kan dia pasti hancur, ya kan? Jadi kalaupun orang ini bisa melungsungi atau reinkarnasi berkali-kali, tetap saja kan hari kiamat nanti dia akan mati, akan dihancurkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian mengatakan mati itu benar, tapi kalian tidak mempersiapkannya dengan baik. Yang ke-8. Ya, Bapak sekalian, ya saya kira bab seperti ini mari kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Karena tidak ada satupun di antara kita yang tidak yakin bahwa kita ini akan mati. Tapi persiapan kita ke arah sana itu masih sedikit. Dan karena sedikitnya inilah sering kita ucapkan, ini iso aja mati saiki, amalku sik durung akeh. Dan itu diucapkan terus menerus. Terus kapan akeh itu? Ya kan, kapan? Ya, dalam sebuah perjalanan wisata dan seterusnya, kemudian terjadilah kecelakaan. Alhamdulillah dia selamat. Ya,
dia cerita kepada keluarganya, saya terus siap mati ya. Ya, alhamdulillah sedikit umur karo Gusti Allah. Kenapa amal ya masih sedikit? Enggak apa-apa. Itu pengakuannya itu tulus. Tapi jangan sedikit terus itu. Kan begitu. Karena kalau sedikit terus akan kesini ini. Qultum innal mauta haq wa lam tasta'idu lahu. Yang kesembilan, ya, idzan tabahtum minan naum. Ini Bapak sekalian, menurut saya kita banyak melakukannya dengan kita tidak menyadarinya. Idzan tabahtum minan naum ishtaghaltum bi uyubin nas wa nasitum uyubakum. Ya, ketika kamu bangun tidur, kamu langsung sibuk mencari-cari dan membicarakan aib orang. Kalian lupa aib diri kalian sendiri. Jadi tangi turu kalau ngerasani wong kira-kira begitu. Ya. Jadi ketika kalian bangun tidur, kalian sudah sibuk mencari-cari aib orang, lupa kepada aibnya sendiri. Nah, saya sekalian, lihat pada masa pilpres dan pileg kemarin. Tangi turu sing didelok share-sharean apa coba? Kan delok share-sharean eleke lawan politik. Ya, wah ini bagus ini. Kalau disebar ini, wah bagus ini. Ya kan? Secara tidak sadar kita telah melakukan yang nomor 7 ini. Ya. Tapi kita tidak mau dikatakan salah. Itu kan masalahnya. Ya. Jadi cepet-cepetan nderek share-sharean yang bisa melemahkan atau menjelekkan lawan. Dan kemudian segera di-share dan dikirim kepada yang lain. Nomor 7, ketika kamu bangun tidur, kamu sudah sibuk mencari-cari kelemahan orang, ya kan? Dan kalian lupa terhadap diri kalian sendiri. Ya kalau dia mau berbuat baik, bangun tidur, kalau dia mau nge-share misalnya, share tentang hadis Nabi atau tentang kata-kata bijak, yang bisa si ini melakukan ini itu dan seterusnya, naudzubillah. Ya kan, Ustaz. Yang ke-10, wa yatafantum amwatakum walam ta'tabiru bihim. Ya. Kalian kuburkan jenazah, ya. Tapi kalian tidak pernah mengambil pelajaran darinya. Kita lupakan sebuah nasihat, kafa bil mauti wa'idun. Cukuplah kematian itu menjadi nasihat. Tapi kalau orang hatinya berantakan, kematian tidak menjadi nasihat bagi dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.